Kan terorisme itu adalah official terminologi yang dipakai di dalam semacam bahasa global. Nggak ada terorisme yang sifatnya lokal. Terorisme selalu didefinisikan sebagai kepentingan global. Karena itu kesepakatan internasional lah yang mendefinisikan apa itu terorisme. Terorisme yang dikaitkan dengan kota amal itu agak ajaib. Itu semacam produk lokal kalau begitu. Jadi sekali lagi kita langsung tahu bahwa ini dicari-cari lagi kan. Kota amal itu ya apa hubungannya? Kalau kota amal itu memang dimaksudkan misalnya untuk membantu sebut aja janda-janda dari teroris yang terbunuh. Ya bagus dong kan? Kan janda teroris bukan teroris kan? Dia jadi janda karena suami mereka itu terbunuh. Entah di dalam peristiwa terorisme itu sendiri atau di dalam peristiwa yang dihasilkan oleh aktivitas intelijen. Kan bagus, saya kalau ada kota amal itu saya masukin aja uang, karena saya tahu uang itu akan datang pada keluarga teroris. Bukan untuk membantu teroris, tapi untuk membantu keluarganya yang tersisih secara ekonomi kan. Kan itu intinya. Artinya ada desain untuk membuarkan MUI, lalu dicarikan kasus belinya tuh, yaitu seorang yang dianggap ingin membuat kurikulum terorisme. Padahal jelas orang yang melakukan teror itu, mana ada lembaga melakukan teror? MUI nggak mungkin melakukan teror, dia institusi itu kan konstruksi hukum. Jadi fasilitas untuk membaca pun nggak bisa tuh. Tapi sebetulnya kita dapat ide baru bahwa mereka yang ingin membubarkan MUI itu memang ada real gitu, walaupun nunggang pada isu terorisme itu. Jadi ini yang saya sebutkan, kebencian pada satu umat itu didasarkan bukan lagi pada kalkulasi demokrasi, tapi sekedar terima pesanan aja. Jadi dipesankan untuk membubarkan MUI, mungkin karena di situ banyak anggota yang pada pemerintah dan yang nggak pernah bisa dibujuk oleh pemerintah. Saya nggak persoalan isi lembaga itu, tapi mereka yang mempersoalkan lembaga itu justru disokok oleh kepentingan yang hendak memecah belah bangsa kan, gampangnya begitu kan. Nah itu yang menyangkut Romo Beni itu yang saya anggap juga saya jengkel betul, karena harusnya kan sebagai anggota BPIP justru dia tahan analisisnya dengan ya abstrakkanlah masalahnya. Kenapa tiba-tiba langsung MUI? Karena itu kalau dia diperiksa oleh seorang psikolog, dia sebenarnya retweet dari pernyataan Hendardi katanya. Tapi apapun itu karena dia lakukan betul. retweet. Ya itu pembelaannya begitu, retweet iya, tapi dia terpesona dengan tweet itu, lalu dia retweet, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya dia satu nafas dengan tweet itu. Kita tahu bahwa ada penangkapan yang baru dilakukan oleh Densus 88 terhadap Ustadz Farid Okbah ini kan, yang dianggap dana terorisme dan lain sebagainya. Tapi orang banyak yang mengkritik bahwa ini apa sih definisi terorisme itu? Apakah kalau Anda pernah berhubungan sama organisasi teroris yang kata Al-Haidar sudah insaf dan sudah tidak lagi bermain di wilayah itu tapi wilayah sosial saja, apakah Anda selama-lamanya akan dicap sebagai terorisme? Sehingga kejadian 6 tahun yang lalu pun dikutak-katik lagi dan seperti jadi tabungan karena konon katanya yang link dengan Farid Okbah sudah ditangkap tahun lalu misalnya. Gimana Bung Rocky melihat cara penanganan terorisme di Republik Indonesia ini, dan definisi terorisme itu kayaknya makin ringan-ringan saja. Kalau dulu kan kita membayangkan orang yang meledakkan sesuatu, orang yang katakanlah link dengan negara sesuatu, mungkin membuat ledakan bom di mana. Kalau sekarang cukup terkait dengan kota amal saja. Silakan Bung Rocky. Ya karena itu kan terorisme itu adalah official terminologi yang dipakai di dalam semacam
bahasa global. Nggak ada terorisme yang sifatnya lokal. Terorisme selalu didefinisikan sebagai kepentingan global. Karena itu kesepakatan-kesepakatan internasional lah yang mendefinisikan apa itu terorisme. Terorisme yang dikaitkan dengan kota amal itu agak ajaib. Itu semacam produk lokal kalau begitu. Jadi sekali lagi kita langsung tahu bahwa ini dicari-cari lagi kan. Kota amal itu ya apa hubungannya? Kalau kota amal itu memang dimaksudkan misalnya untuk membantu sebut aja janda-janda dari teroris yang terbunuh itu. Ya bagus dong kan? Kan janda teroris bukan teroris kan? Dia jadi janda karena suami mereka itu terbunuh. Entah di dalam peristiwa terorisme itu sendiri atau di dalam peristiwa yang dihasilkan oleh aktivitas intelijen. Kan bagus. Saya kalau ada kota amal itu saya masukin aja uang karena saya tahu uang itu akan datang pada keluarga teroris. Bukan untuk membantu teroris, tapi untuk membantu keluarganya yang tersisih secara ekonomi kan. Kan itu intinya tuh. Demikian juga mungkin Ustadz yang ditangkap itu ya dia nyumbang uang bukan untuk terorismenya tapi untuk kemanusiaan dari lingkungan yang dekat dengan si teroris yaitu keluarganya yang nggak punya lagi akses pada bisnis segala macam karena dituduh dan dilekatkan label itu kan. Jadi bagian ini yang mesti dibaca secara lengkap. Kalau saya misalnya diam-diam menyumbang pada Munarman yang adalah teman saya itu, terus saya dianggap sebagai membantu teroris misalnya. Padahal Munarman sendiri nggak jelas ditahan karena apa itu. Nah, masalahnya adalah kita nggak pernah tahu keputusan hakim nanti apa setelah 7 bulan, udah hampir setahun ditahan tuh. Ketika seluruh fakta itu udah dimanipulasi oleh media massa, sehingga pikiran hakim akhirnya dibentuk oleh sinopsis yang ada di media massa kan. Jadi betul bahwa penangkapan itu absurd sebetulnya tuh. Kita nggak ngerti ya, kenapa seseorang ditangkap, dalilnya apa, deliknya apa. Tapi di kalangan buzzer udah berlangsung pikiran bahwa dia ditangkap oleh Densus, karena itu dia pasti teroris. Jadi semua yang ditangkap Densus artinya teroris gitu kan, tanpa ada keputusan pengadilan. Nah itu bahayanya kalau opini publik dikembangkan hanya karena keinginan untuk memojokkan satu kelompok yang berbasis agama tertentu. Bahkan tidak tanggung-tanggung ketika kemudian salah seorang pengurus MUI ditangkap oleh Densus 88, tidak hanya orang tersebut dicap teroris, tapi MUI langsung dibilang sarang teroris. Bahkan ada yang menulis berbahayanya fatwa yang didasarkan pada terorisme ini ya, bagaimana bahayanya. Lalu ujung-ujungnya bubarkan MUI. Kira-kira begitu, Bung Rocky. Gimana Anda melihatnya? Ya, itu kasus minggu lalu yang bikin orang jengkel karena artinya ada desain untuk membuarkan MUI, lalu dicarikan kasus belinya tuh, yaitu seorang yang dianggap ingin membuat kurikulum terorisme. Padahal jelas orang yang melakukan teror itu, mana ada lembaga melakukan teror, MUI nggak mungkin menjadi melakukan teror, dia institusi itu kan konstruksi hukum. Jadi fasilitas untuk membaca pun nggak bisa tuh. Tapi sebetulnya kita dapat ide baru bahwa mereka yang ingin membubarkan MUI itu memang ada real itu, walaupun nunggang pada isu terorisme itu. Jadi ini yang saya sebutkan, kebencian pada satu umat itu didasarkan bukan lagi pada kalkulasi demokrasi, tapi sekedar terima pesanan aja. Jadi dipesankan untuk membubarkan MUI, mungkin karena di situ banyak anggota yang betul-betul kritis pada pemerintah dan yang nggak pernah bisa dibujuk oleh pemerintah. Jadi lembaga itu, saya nggak persoalin isi lembaga itu, tapi mereka yang mempersoalkan lembaga itu justru disogok oleh kepentingan yang hendak memecah belah bangsa kan, gampangnya begitu kan. Nah itu yang menyangkut Romo Beni itu yang saya anggap juga saya jengkel betul karena harusnya kan sebagai anggota BPIP justru dia tahan analisisnya dengan ya abstrakkanlah masalahnya. Kenapa tiba-tiba langsung MUI? Karena itu kalau dia diperiksa oleh seorang psikolog. Dia sebenarnya retweet dari pernyataan Hendardi katanya. Tapi apapun itu karena dia lakukan betul. Retweet. Ya itu pembelaannya begitu, retweet iya, tapi dia terpesona dengan tweet itu, lalu dia retweet, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya dia satu nafas dengan tweet itu. Ya, kita meretweet itu karena kita memang setuju biasanya dengan isinya. Iyalah.